Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Mbak? Ya, oh iya, perkenalkan nama saya Muhibatul Baroroh. Yang ditanyakan. Mungkin perkenalan lebih lanjut. Oke, tentang apa ini? Apa yang ingin diketahui dari saya? Pekerjaan. Selain nama pekerjaan, saat ini saya menjadi seorang pendidik di madrasah aliyah swasta di yang satu di Kecamatan Gembong dan yang satu di Kecamatan Makmur Jopati. Saya mengajar pelajaran matematika. Oke, perkenalkan nama saya Megista Ruhyati, Mbak bisa panggil saya Gista, dan teman saya Amira Milata Syifa, bisa dipanggil Amira. Kami berdua dari Fakultas Psikologi Universitas Mulia Kudus semester 5. Oke. Maaf kalau meminta waktunya sebentar untuk Ya. diwawancarai. Ada bapak, silahkan. Langsung saja ya Mbak, kita langsung wawancaranya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan administrasi kelas? Oke, administrasi kelas itu hubungannya tentang perangkat pembelajaran, tentang apa ya, daftar hadir, jurnal dan lain-lainnya. Jadi dalam sebuah organisasi sekolah itu ada yang namanya kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi tugasnya beliau itu untuk mempersiapkan, misal yang bisa disiapkan oleh mereka adalah tentang KTSP, tentang daftar hadir, tentang maksudnya buku untuk mencatat daftar hadir, untuk jurnal kelas maupun jurnal guru. Kemudian kita tinggal mengisi, jadi kita dibantu oleh yang namanya wakil kurikulum. Nah, kemudian untuk tentang perangkat pembelajarannya, tentu kita harus menyiapkan sendiri masing-masing guru dan masing-masing pelajaran. Berarti Mbak aktif dalam administrasi kelas? Iya, tentu seorang guru pasti dituntut untuk aktif, selalu aktif dan selalu memberikan reaksi terhadap apa yang dia lakukan, pertanggungjawaban. Oke, terus dari pengalaman Mbak sendiri, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pengoperasian komputer? Oke, di zaman sekarang kan memang kita harus dipush untuk bisa mengoperasikan komputer karena berbasis teknologi ya sekarang. Iya. Jadi caranya ya saya harus selalu belajar untuk meningkatkan skill saya di bidang komputer, mungkin entah dengan misal saya mengerjakan suatu pekerjaan, misal Excel nih, saya tidak tahu ini rumusnya gimana, maka saya harus googling, kalau enggak tanya ke teman yang mungkin sudah paham. Jadi mencari dari berbagai sumber sehingga permasalahan yang saya hadapi itu bisa diselesaikan dan pekerjaan saya selesai. Selanjutnya, apakah Anda mempunyai dorongan untuk bekerja di atas target yang sudah ditentukan? Target itu kalau dalam masalah pendidikan ya, yang dimaksud target itu mungkin hasil pencapaian siswa. Jadi kalau dalam pembelajaran itu ada yang namanya KKM, dulu pasti tahu ya, di rapor pasti ada tulisannya KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Pasti masing-masing guru pasti memiliki target untuk mencapai itu, bahkan lebih. Pasti saya punya target dan punya strategi tertentu yang saya gunakan, apalagi matematika itu sangat momok, pasti di mana-mana yang ditanya pelajaran yang paling memberatkan, paling sulit itu matematika. Jadi saya harus bisa menerapkan pembelajaran, entah model, entah bagaimana secara saya menjelaskan sehingga target KKM saya itu tercapai, entah dari tugas, entah dari tes penilaian akhir. Jadi pasti. Kemudian ceritakan pengalamannya Mbak tentang bagaimana caranya untuk memahami masing-masing teman Anda. Memahami masing-masing teman. Saya itu orangnya kalau baru bertemu dengan orang tidak yang langsung bisa akrab. Bukan berarti saya memiliki gangguan untuk sosialisasi ya, tapi misal nih, dulu saya waktu pertama kali masuk ke sekolah itu asing nih, semua orang asing karena saya tidak ada yang kenal sama sekali. Jadi saya ikut membaur ke mereka, tapi saya diem.
Saya amati, oh orang ini tuh karakternya begini, oh, orang ini keras, oh, orang ini suka bercanda, orang ini bla 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 gitu. Jadi saya diem dulu, saya lihat, baru lama kelamaan nanti secara alami nanti akan akrab sini, kan bisa saling ngomong. Kalau cara Anda untuk menjalin dan membina hubungan dengan teman kerja bagaimana? Apakah ada cara khusus untuk menjalin hubungan? Secara khusus enggak, cuman karena kita bekerja di lingkungan yang sama, kita sering ketemu, pasti yang dilakukan adalah ngobrol, entah mungkin ada yang curhat, saling curhat, ada masalah mungkin kalau kita bisa membantu, kita bisa membantu mengasih saran atau membantu menyelesaikan, bercanda segala macam. Ya rutinitas bersosial dengan masyarakat seperti biasa. Kemudian apakah Mbak memiliki pemahaman yang luas untuk merancang rencana kegiatan pembelajaran mengajar untuk setiap semesternya? Perencanaan kegiatan belajar mengajar ya, dalam setiap guru itu ada yang namanya kompetensi profesional, pedagogik, dan kompetensi kepribadian. Jadi kalau untuk yang berkaitan dengan program pembelajaran itu ada di profesional. Kalau pedagogik itu ada di tentang pemahaman kepada siswa. Kalau kepribadian itu tentang diri kita sendiri, di potensi diri kita sendiri. Jadi kalau pengalaman yang luas mungkin nggak terbatas ya. Jadi guru itu dituntut untuk 3 itu. Jadi setiap guru harus memiliki itu untuk mengaplikasikan apa yang ilmu dipunyai itu untuk ke anaknya. Jadi itu dituangkan semua dalam program, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Jadi Mbak termasuk aktif dalam merancang kegiatan baru, Iya, pembelajaran harus. baru. Karena setiap tahun itu pasti ada yang namanya buat RPP, ada yang buat penentuan KKM, ada untuk merancang penilaian, program penilaian itu entah dari soal-soal tes, kisi-kisi, kemudian misalkan nanti tes itu kok tidak dicapai KKM-nya oleh siswa, kita harus mengadakan remedial, entah pengayaan. Jadi semua dituntut aktif. Saya kira nggak hanya di guru saja, pasti semua pekerjaan harus aktif. Selanjutnya, ceritakan bagaimana respon Anda dalam menghadapi suatu masalah. Panik. Pertama, terutama jika masalah itu terlihat berat, itu pasti panik. Nah, saya orangnya tipe yang panik. Tapi alhamdulillahnya saya punya partner suami itu orangnya yang kalem gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa saya cerita pasti ditenangin, calm down. Pikir pelan-pelan, satu-satu diselesaikan satu-satu. Dan itu sangat membantu sekali sama emosi. Jadi emosi turun, jadi bisa menyelesaikan masalah pelan-pelan. Dan jangan lupa mengadu ke yang Maha Kuasa. Oke, baik Mbak, terima kasih Iya. atas waktunya. Maaf Mohon maaf. maaf bila ada kesalahan Iya. dari kami. Oke, sama-sama. Saya juga minta maaf kalau mungkin jawabannya agak melenceng ke sana. Tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.